dan di 2019 gue mendapatkan kesempatan keluar negeri dari basket dalam setahun 2 kali. Pertama ke Filipina, kedua itu ke Shanghai, Cina. Halo, kenalin, nama gue Muhammad Aulia. Selamat datang di channel YouTube Supayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Supayuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kalau misalnya sekarang kita mau bahas seputar basket bersama Bang Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, biar Abdul salam. Bang Aul, kita mau izin nih untuk tanya-tanya soal seputar basket pastinya, boleh, ya kan? Boleh ya? Boleh. Nah, Bang Aul, kalau misalnya boleh tahu nih, pertanyaan pertama gue adalah, kenapa akhirnya lu lebih memilih, gue pengen deh kedalamin basket gue nih, sedangkan orang-orang hanya memilih basket sebagai, ya udah gue pelarian dari stres gue. Oke. Justru yang menarik di situ. Awalnya memilih basket adalah untuk itu, untuk gimana caranya refresh, gimana caranya bisa ada pelarian untuk gue sih bilangnya convert energi negatif biar jadi ke positif. Gitu. Jadi kan biasanya kita banyak lah ngerasain kayak sebel sama diri sendiri, sebel sama lingkungan, sebel sama teman atau sama siapa gitu kan. Iya bener. Nah, itu sebenarnya hal yang gak bisa kita kontrol kan. Nah, yang bisa kita kontrol nih apa nih? Makanya sampai mikir, oh gue harus nyalurin diri gue kemana nih biar gue bisa nge-convert gitu energi negatif itu bisa jadi kayak positif. Negatif itu kayak energi yang positif kan. Makanya pas setiap main basket tuh, mau setiap kesel atau apa itu jadi kayak refresh lagi aja. Kayak misalnya di basket gue bisa teriak, di basket gue bisa body contact, di basket gue bisa mikir harus cepat, sepersekian detik lo harus bisa mikir. Lu dapat bola mau passing, shooting, drive atau apa. Nah intinya yang merasa hidup lah kalau main basket gitu. Edan, merasa hidup kalau main basket. Yeah. Oke. Jadi kalau Bang Aul sendiri tuh kalau boleh kita throwback nih, umur sekarang, umur dia dulu deh kalau boleh tahu nih Bang Aul. Kira-kira kisaran 20 berapa sih? Di tahun itu 25 tahun. Oh, happy birthday. Yeah. Oh, belum ya? Belum, udah lewat. Oh, udah lewat ya, udah happy birthday. Ya, siap. Nah, kalau kita throwback ke awal banget Bang Aul mulai, oh gue cinta banget nih sama basket. Itu kapan, Bang? SMA. SMA, oke. Di Bogor. SMA di Bogor waktu kelas 1 SMA. Iya, karena itu momen untuk ke pembuktian diri mungkin. Oke. Ya, jadi waktu SMA itu jadi bisa dibilang puberti secara fisiknya itu Iya, oke. Jadi benar-benar waktu SMA itu masih pendek, terus kayak ngerasa kok masih badannya segini aja ketika teman-teman udah misalnya kayak tinggi dan lain-lain kan. Nah, main basket terus kita punya postur yang kurang tinggi gitu. Itu kan kontradiktif kan. Sedangkan banyak asumsi bahwa main basket itu at least posturnya lumayan lah bagus atau apa gitu kan. Nah, akhirnya di situ benar-benar kayak ngerasain perjuangannya gitu. Main basket yang nggak tahu gimana sih sebenarnya teknik dribble yang bagus, terus nembak, passing dan lain-lain. Sampai akhirnya nemuin ternyata ya basket itu bukan cuma itu gitu, tapi lebih ke mindset. Jadi bisa lebih ke ngebaca permainan gitu. Di situ kayak belajar banyak sih sama orang lebih senior. Karena kalau belajar sama yang seumuran pada saat itu nggak akan diajarin. Iyalah. Yang ada tuh malah kayak bercanda. Iya nggak sih? Ini kayaknya dia masih di bawah gue jadi aman deh gitu. Atau mungkin underestimate gitu. Tapi kan ya nggak masalah. Mungkin pola pikir kita pada saat umur segitu ya mungkin emang kayak gitu. Jadi ya udah gitu kan. Emang harus berproses aja. Harus berguru. Betul. Sama yang lebih tua. Betul. Apa dewasa? Lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Akhirnya belajar, akhirnya nemuin sendiri touch-nya. Ya sampai sekarang ngerasa bersyukur sih bisa ketemu senior yang mau ngajarin pada saat itu. Sampai akhirnya ya bisa basket lah, happy lah sampai sekarang kayak gitu. Iyalah happy.
good looking insya Allah. Amin. Udah punya support system. Amin. Amin apa udah? Udah. Udah, Masya Allah. Maaf ya buaya betina ya. Oke nih Bang Aul, sebelum kita lanjut Yuda mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Hanami Coffee karena udah nge-support banget sama tempat ini. Dan kalau misalnya lu datang ke Bogor nih, boleh banget ya Bang ya, langsung aja datang ke Hanami Coffee karena lu bisa lihat itu estetiknya luar biasa dan minumannya enak, apalagi yang signaturnya lu boleh cobain deh. Tapi nih, kalau dari Bang Aul sendiri, kan kalau misalnya tadi kita udah bahas soal kayak background lu, kenapa lu suka sama basket nih Bang. Yang gue pengen tahu adalah, kenapa akhirnya lu mempertahankan bener-bener dari SMA hingga akhirnya lu ke kuliah masuk ke UKM, ya kan? Kalau gue dapet infonya adalah ke UKM, itu tuh reasonnya apakah memang lu, yaudah deh, gue kayaknya lebih enak di sini karena banyak wanita atau kayak gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya baliknya tadi ya. Jadi basket itu sebenarnya pada akhirnya jadi passion gitu. Mungkin mau cerita sedikit apa namanya passion menurut gue tuh apa sih gitu kan? Boleh tuh. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa passion itu adalah apa yang kita suka gitu kan. Mungkin most of us ya mikir kayak gitu. Iya, tapi betul, pada akhirnya gue berpikir bahwa passion itu adalah hal yang kita lakuin dan kita struggle di situ, tapi kita nggak berhenti buat ngelakuin itu sampai akhirnya kita bisa gitu. Nah itu baru kita bisa bilang ini passion. Jadi ketika kenapa lu ngelakuin ini passion. Gue udah melewati banyak pengorbanan, jadi payah dan lain-lain sampai akhirnya gue sekarang ngelakuin sesuatu jadi cuman buat fun gitu. Itu namanya passion gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya itu terbentuk jadi passion. Ya apapun yang gue lakuin, gue selalu bisa pada akhirnya gitu, mau capek, mau jadwal tuh lagi full atau apa, ya basket tuh jadi bisa aja, entah kenapa gitu, karena nature-nya jadi itu bukan beban, lebih ke, oh gue ada basket nih, wah malah gue tunggu banget gitu. Oh iya bener. Kayak gitu. Nah kalau misalnya pertanyaannya adalah kenapa sampai ada kuliah tetap basket atau apa gitu kan? Jadi sebenarnya waktu SMA itu ada namanya pertandingan DBL terbesar di SMA itu kan, dia gengsinya tinggi banget deh pada saat gue masih SMA. Nah, waktu SMA, gue bener-bener punya ambisi yang tinggi gitu. Kayak misalnya, oh ternyata dari DBL ini, kita bisa nih kalau misalnya berprestasi, berangkat ke Amerika. Ya kan? Jadi, berangkat ke Amerika. Pada saat itu gue pengen banget gitu, karena gue merasa, mungkin ini bisa jadi salah satu yang membanggakan buat keluarga gue nih. Atau orang-orang sekitar gitu kan. Oh iya. Cuman ya pada akhirnya, gue di akhir itu penentuan akhirnya kalah di final 1 poin 77-76 gitu. Oh iya. 77-76 yang kalau misalnya mungkin gue juara pada saat itu berangkat. Ada potensi untuk seleksi berangkat ke Amerika gitu kan. Gitu. Cuman di situ pas detik terakhir gue jatuh, terus gue berpikir kayak oke, mungkin ini nggak akan pernah terjadi ke gue untuk gue main basket sampai ke luar negeri. Jadi ya mungkin gue simpen aja gitu si mimpi gue di situ gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih di Instagramnya Bang Aul gitu kan, mungkin teman-teman bisa langsung cek juga Instagramnya di @aulia. Muhammad Auliade. Oh iya, Muhammad Auliade. Mohon maaf ya, emang orangnya sudah pikunan nih. Nih, Bang Aul, kan gue ngeliat di highlight lu ada di Filipina, ada di China, correct me if I'm wrong ya Bang. Nah itu tuh apakah salah satu bentuk dari hasil basket, pertandingan kah, atau emang hanya kegiatan sendiri aja? Oke. Jadi pada saat gue merasa SMA tadi itu yang, ini mungkin gagal dan mungkin ini akhir dari mimpi gue buat basket di luar negeri gitu kan. Sampai akhirnya gue menanamkan dalam diri, someday gue bakal wujudin mimpi ini terjadi gitu. Jadi ibaratnya gue sempat dapat satu quote dari siapa namanya, Panji Pragiwaksono gitu kan. Jadi dia pernah bilang kalau mimpi kita itu nggak bakal pernah mati gitu. Sebenarnya cuma pingsan doang. Nah kapan nih nanti buat dibangunin itu, dia bakal ada waktunya. Makanya pada saat itu gue berpikir, bener lagi. Oh mungkin saat ini belum waktunya, tapi someday
kalau misalnya gue nggak nyerah dan gue tetap konsisten, gue bakal bisa dapetin itu gitu. Dan akhirnya di kampus gue mencari kesempatan itu dan ternyata kesempatan itu ada dan gue dapetin di akhir-akhir menjelang gue lulus. Oh, pas mau lulus pergi ninggalin kampus lo malah dapet prestasi. Iya, jadi Ya, nggak apa-apa sih yang ya. gue berharap bisa berangkat at least sekali ke luar negeri gitu kan, ke Amerika itu. Dan di 2019 gue mendapatkan kesempatan ke luar negeri dari basket dalam setahun 2 kali. Pertama ke Filipina, kedua itu ke Shanghai, Cina. Nah, terus dari mana itu bisa didapetin? Itu dari seleksi pebasket mahasiswa senasional gitu. Jadi lu salah satu kandidat terpilih dari nasional. Iya, jadi dari pertandingan Battle of Campus nasional, kampus seluruh Indonesia, terus dia dipertandingin lagi, terus di scouting dari total semua pemain yang ada diambil 10 orang buat berangkat ke Filipina kayak gitu. Nah, yang gue nggak pernah mikir bahwa gue bisa dapetin itu gitu. Masya Allah, top 10 loh guys dari se-Indonesia. Proud of you. Gila. Thank you. Dan tapi nih kalau dari Bang Haul sendiri, itu kan salah satu prestasi. So let's say itu adalah kabar sukanya selama lu bergerak di bidang basket nih Bang. Tapi yang gue sedikit penasaran adalah, sebenarnya banyak sih. Kayak ibaratnya pengalaman pahitnya ada nggak sih Bang sebenarnya dari lu di basket? Banyak banget. Lebih kemana tuh Bang kalau boleh tahu? Pengalaman pahitnya ya. Ya intinya salah satunya kalau di basket gitu dari SMA karena gue sangat berambisi untuk mendapat sesuatu gitu dari basket kan. Jadi waktu selama gue SMA itu sedikit sama keluarga. Jadi gue habis belajar, pulangnya itu gue langsung latihan basket karena bisa dibilang mungkin dalam seminggu gue latihan basket itu berapa ya? 10-14 kali malah. Jadi lebih banyak dibanding harinya gitu. Seminggu? Iya. Jadi ada satu hari yang misalnya gue sore latihan basket, istirahat, terus malamnya gue bisa latihan lagi. Kayak itu. Dan waktu libur gue dipakai basket juga, latihan. Sabtu latihan sama sekolah misalnya, minggunya latihan sama klub kayak gitu. Jadi waktu sama keluarga yang penting-penting kayak jalan-jalan, liburan, kumpul keluarga atau apa, banyak yang gue nggak ikut. Iya. Nah, nih Bang Haul, berarti kan dukanya itu adalah lu jadi minim sama waktu sama keluarga. Kalau sama doi gimana? Apa lu sebenarnya basket ya udah gue kesampingan doi aja, gimana tuh? Nggak tahu, mungkin waktu gue SMA itu kan ya fokus ke basket sih. Gue baru benar-benar yang dapet support system lah kayak gitu kan, pas kuliah lah. Jadi tetap sama juga, maksudnya tetap bareng juga lah. Berarti pas kuliah akhirnya lu dapetin doi. Selama SMA ya cinta monyet. Ya. Bisa dibilang gitu ya. Oke nih, Bang Haul, sebelum kita masuk ke segmen games, one question dari gue adalah, Bang, sebenarnya dari lu pribadi, selain menganggap adalah basket bisa membawa lu ke dunia internasional, ada nggak sih sebenarnya goals lainnya selama jadi atlet basket, mau itu tingkat kampus, tingkat SMA, atau gimana menurut lu Bang? Apanya nih, sorry maksudnya? Untuk kayak lebih ke goals ke depannya basket itu kemana sih sebenarnya? Sebenarnya banyak juga sih sebenarnya yang nanyain gitu ya, mulai dari teman-teman dekat yang memang tahu sebenarnya gue sesuka itu gitu sama basket. Terus beberapa pelatih yang sempat ngelatih gue dan beberapa pelatih yang ada di level profesional gitu. Dia nanyain kayak, Aulia kamu masih main basket atau enggak? Terus kayak ngajak join buat ikut IBL atau apa. Nah sebenarnya gue udah memutuskan untuk nggak menjadikan basket itu sebagai profesionalnya gue gitu. Jadi gue tetap ngekip bahwa basket itu adalah hobi gue buat pelarian gue ketika gue stres, capek, dan nge-convert yang tadi lah energi negatif ke energi positif gitu. Kayak gitu. Karena ya banyaklah perhitungan yang mungkin gak bisa gue bahas di sini. Aduh, banyak ya. Jadi kalau misalnya dari Bang Haul sendiri, goalsnya kenapa basket emang hanya untuk mentransfer aja dari yang negatif ke positif sama untuk pelarian. Yang penting jangan ke negatif ya pelariannya ya. Gak boleh dong. Oke, Bang Haul, kalau gitu kita izin masuk ke segmen games ya. Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kalau gitu kita udah masuk ke segmen games dan kali ini kita bakalan ngulik
kayak gimana sih kehidupan sehari-harinya Bang Aul yang sebenarnya tidak ke-expose nih, entah itu sama media, entah itu sama netizen gitu kan, atau sama doinya sendiri. Izin ya Bang ya? Iya, Oke. boleh. Kalau gitu nanti Bang Aul akan kita kasih 2 pilihan, tinggal jawab cepat dan jujur, dan kita masuk ke pertanyaan pertama kalau Bang Aul udah siap. Udah siap? Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Bang Aul, kalau misalnya lu dikasih pilihan antara bisnis dan basket, lu akan lebih ke mana nih? Antara bisnis dulu prioritasnya atau ke basket? Oh, berat ya. Kalau cepet ya. Basket. Basket, berarti secinta itu sampai sekarang. Karena kalau gue basket, gue pasti lebih refresh dan bisa fokus ke bisnis gue. Asik, wise banget. Oke, berarti lu selama ini kalau lagi stres sama bisnis atau mungkin pekerjaan lu yang lainnya, bener-bener full ke basket. Gak ada cara lain selain basket. Oke, kalau gitu. Karena gue tadi mau nanya lagi, tapi ini lagi games ya. Oke, kalau gitu kita masuk pertanyaan kedua. Bang Aul, kalau gue boleh tahu nih, waktu menurut lu sendiri sebenarnya lebih penting akademik atau non-akademik? It depends, tergantung. Oke, Nah, sebenarnya yang paling penting mungkin lebih ke cari tahu dulu diri sendiri itu lebih kemana kuatnya gitu. Jadi ya duanya sama-sama penting. Tinggal kita cari mana yang lebih kita kuat, lebih bidang mana yang lebih kita kuat gitu. Karena nggak ada yang salah gitu ketika di akademik dan akademik. Kita pasti punya kemampuan sendiri yang mungkin orang lain nggak punya kemampuan kita dan sebaliknya kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang Bang Aul ini tuh waktu saat kuliah, saat SMA, nilai lu tuh aman ya Bang ya? Masih aman. Masih gue masih 3, edan, itu udah bagus gak sih guys? 46 kalau nggak salah. Ya Allah. Op, bisa gak Op? IPK 3,46 46 ya? Iya, Masya Allah. Oh berarti ibaratnya kalau akademik sama non-akademik itu harus balance sebenarnya ya? Harus balance, nggak bisa. Sebenarnya kita harus bisa nge-keep diri kita tuh relevan lah sama sekitar gitu. Jadi kalau misalnya kita ada update apa, at least jangan ignorant gitu, tetap belajar. Terus kita ada kuat di mana, misalnya non akademiknya kuat di olahraga, di seni dan lain, ditekunin, tapi akademiknya juga jangan ditinggal. Jadi itu yang bikin apa ya? Karena kedua itu saling berkaitan. Kalau ketika kita bisa fokus di non akademik, pasti cara berpikir kita tuh berpengaruh terhadap hal yang kita lakuin. Makanya kita butuh banget yang namanya akademik. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bang Aul, Ya. kalau lu dapat ajakan nih, dua-duanya barengan, lu akan pilih yang mana? Ajakan teman atau ajakan doi? Ajakan dalam hal apa dulu nih? Ajakan main lah, lebih ke main. Main ya. Main. Doi. Oh doi. Iya. Kenapa tuh Bang? Ya, tapi belum tahu sih ini doi tuh sudah menikah atau belum maksudnya. Lebih ke support system lah, support system. Ya mungkin tetap sama doi. Karena doi. dia yang lebih dekat sama kita. Ketika kita lagi happy, sedih atau apa ya, orang pertama yang bisa kita share selain keluarga ya dia kan. Oh iya. Gitu. Gila, beruntung banget kamu yang jadi kekasihnya Bang Aul. Oke. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan keempat ya Bang ya. Pertanyaan keempat, Bang Aul, kalau misalnya gue boleh tahu, sebenarnya Bang Aul itu tuh lebih suka main ke pantai atau ke gunung? Anak pantai. Oh, anak pantai. Why, lu langsung bener-bener no debate sama pantai? Karena ketika gue ke pantai, gue selalu merasa diri gue itu kecil banget. Ketika gue bisa ngelihat lautan, hamparan lautan yang biru aja langsung ke langit gitu misalnya, gue ngerasa di situ gue kecil banget. Dan ketika gue ngelihat dari bawah air laut ke atas langit, ya gue nggak sangat bayangin gitu seberapa besarnya ya dunia ini gitu. Makanya seberapapun yang gue achieve, seberapapun yang gue rasa gue perlu sombongin ke teman, ke orang terdekat atau apa, ya itu sebenarnya nggak ada artinya gitu. Soalnya kita harus tetap membumi lah. Iya, tetap membumi. Gila. Tapi nih Bang, kalau misalnya lu bilang mau ngerasa kecil, bukannya harusnya kita ke gunung ya? Kan gunung gede. Tapi kita udah ada di atasnya mungkin ya. Jadi kita merasa, oh iya, ini gede tapi gue bisa mendaki ya. Ya perspektifnya aja sih. Iya sih. Gue merasa lebih di pantai ya. Lebih berasa ketika di pantai gue merasa kecil banget. Oke, kalau gitu, ini super wise banget ya Bang Aul ini ya. Kita masuk ke pertanyaan kelima, kita coba apakah masih wise. Pertanyaan kelima, Bang Aul, kalau lu pribadi lebih tipikal orang yang lebih baik gua selingkuh atau diselingkuhin?
Lebih baik diselingkuhin. Ah serius? Iya. Berarti seumur-umur gak pernah selingkuh? Karena balik yang ke tadi, kalau gue lebih fokus apa yang bisa gue kontrol dibanding apa yang nggak bisa gue kontrol gitu. Kalau misalnya selingkuh adalah hal yang bisa gue kontrol kan. Jadi gue bisa memilih apakah gue harus selingkuh atau enggak. Tapi kalau misalnya diselingkuhin, itu bukan masalah dari gue, masalahnya adalah dari orang lain. Nah, kalau selingkuh itu masalahnya dari orang lain ya, bukan dari lu ya. Mantap. Kalau gitu masih tetap wise, kita masuk ke tidak ada. Kita udah habis pertanyaan gamesnya. Yeay. Wow, kita udah beres bahas gamesnya. Sekarang aku masih ada 3 pertanyaan terakhir. Boleh. Bang, pertanyaan ketiganya ini adalah, boleh nggak sih Bang kasih tips and trick gitu, misalnya kayak lebih ke tutorial mungkin ya, ke anak-anak mungkin yang kayak masih SMA, yang masih kayak, gue masih bingung nih kenapa gue cinta basket, tapi ternyata mood gue masih kalah dengan, yaudah deh ajakan ngopi masih jauh lebih istimewa daripada main basket. Gimana tuh Bang? Itu relevan banget sih pas gue basket. Gue bener-bener ada ajakan nongkrong atau apa, bener-bener itu bukan pilihan yang harus gue pikirin gitu. Gue bener-bener langsung, enggak deh gue kayak main basket gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada di fase-fase pengen fokus ke basket atau olahraga atau seni lain gitu kan, ya harus konsisten dan punya komitmen gitu. Ada satu kalimat yang paling gue suka kayak, tanpa komitmen kita nggak bakal pernah memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah finish kayak gitu. Jadi itu benar-benar 2 kata yang bisa jadi motivasi kita setiap pagi lah. Iya apa sih, yang bener-bener. kita lakuin kayak gitu. Wah, edan. Berarti itu alasan kenapa lu sampai akhirnya lu memutuskan mungkin agak sedikit mengurangi aktivitas basket. Itu adalah salah satu idealis lu juga ya untuk di basket ya. So that's why lu akhirnya merubah puberty lo yang tadinya mungkin secara physically agak less, sekarang menjadi lebih ke more. Maybe, oke. Oke, kalau kayak gitu Bang Aul, pertanyaan kedua yang terakhir adalah, gue penasaran nih Bang, sebenarnya orang yang paling mungkin kayak lebih ke berjasanya lah, yang kayak lu thankful banget sama seseorang, itu siapa sih Bang di dalam bidang basket hingga akhirnya lu sesemangat ini? Siapa ya? Orang-orang di sekitar gue sih, orang-orang terdekat gue lah, siapapun itu, saya keluarga, teman dekat, dan paling penting itu pelatih sih. Oh, lebih ke coach berarti ya? Iya, jadi banyak dari mereka yang support, banyak dari mereka yang ngasih challenge, banyak yang dari mereka yang ngerasa kayaknya lu nggak bisa dapetin itu deh. Nah itu menurut gue salah satu ya cara mereka untuk gimana caranya ngebangkitin semangat kita sih. Boleh di-mention coachnya Bang Aul mungkin? Buat thankful, terima kasih coach gitu. Gue selama gue berkarir di basket gitu ya, di entry point-nya, gue ngerasa ada 2 pelatih yang sangat berjasa di hidup gue gitu. Siapa aja tuh? Pertama adalah pelatih SMA gue yang Coach Iman. Dan yang kedua itu pelatih gue di level Kota Bogor pada saat itu. Itu namanya Bang Gali gue manggil. Jadi dari 2 coach itu gue mendapatkan 2 kesamaan tapi dengan cara yang berbeda. Kesamaannya itu adalah dia ngedidik anak didik basketnya itu buat fight sampai kapanpun, buat lu nggak nyerah sama apa yang mau lu dapetin gitu. Dan pada akhirnya basket itu sendiri bisa jadi pelajaran ke hidup juga. Jadi lu harus bisa cepat ambil keputusan, berani ambil keputusan, sepersekian detik lu harus bisa menentukan sesuatu, dan lu nggak boleh nyerah. Ya ketika lu jatuh lu bangun lagi gitu. Karena di basket gue jadi belajar bahwa sukses adalah bukan mereka yang nggak pernah gagal, tapi ketika lu gagal di kegagalan pertama, ya lu nggak berhenti di kegagalan itu, karena lu tahu kedepannya bakal ada kegagalan yang lain gitu. Edan. Oke Bang, itu adalah berarti lu kayak lebih ke thankful sama coach, ya kan? So, last question dari gua Bang. Kayak apa sih sebenarnya pesan lo mungkin ke siapa ya? Mungkin ke lawan ini lu yang di basket, yang pernah lu sakit hatiin, atau bahkan lu pernah kayak ngerasa, gue masih inget nih dulu gue ribut sama dia hingga akhirnya berantem, pernah nggak kayak gitu Bang? Gue nggak pernah take it personal sih kalau basket, jadi benar-benar what happen in court stay in court gitu. Dan jadi ya kita semua ketika di lapangan kita tahu bahwa kita tuh musuh gitu. Tapi ketika pertandingan itu beres, ya kita adalah sama-sama manusia yang suka main basket gitu. Kita pengen ngasih hal yang terbaik dari diri kita. Kira-kira gue bisa nggak nih ngalahin mereka as a team gitu. Karena basketnya
perlombaan juga ya kan. Team play kan. Oh, team play. Jadi, Oh iya benar. Jadi apapun yang kita achieve gitu kan, sumbangsi dari teman itu sangat besar juga. Jadi gue juga berterima kasih dengan beberapa teman-teman yang pernah setim dari SMA, kampus dan dimanapun gue main. Dan gue bisa dapetin achievement yang bisa gue kenang sampai gue nanti tua, itu berkat dari teman-teman gue di tim itu juga sih. Gitu. Wah, gila sih. Oke, Bang Aul, sebelum gue tutup, please dong, gue pengen banget Bang Aul kasih pesan dan kesan mungkin buat teman-teman kita, adik-adik kita yang mau jadi seperti Bang Aul sekarang yang pernah berprestasi di bidang basket, itu ada gak sih, Bang? Apa ya, mungkin ya jangan pernah nyerah aja kali ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita itu datang gitu. Dan waktu itu pasti akan datang. Jadi tetap semangat terus, jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Dan kalau kayak gitu gue mau ngucapin dulu makasih lagi untuk Hanami Coffee karena emang benar-benar tempatnya enak banget. Dan kalau misalnya kamu dari tadi ngedenger ada suara tantin-tantin, emang kita kebetulan ngambil spot yang menurut kita ini estetik banget ya. Dan lo bisa langsung datang aja ke tempatnya Hanami Coffee di Jalan Ahmad Yani pastinya ya. Dan lo bisa cobain kopi-kopinya, lo bisa cobain spotnya untuk feeds Instagram lo. Nah, dari Bang Aul sendiri, Yuda mau ngucapin makasih banyak nih Bang Aul sudah mampir. Yuda, dan ya kan? Lain. Dan buat teman-teman bisa banget langsung follow Instagramnya Bang Aul atau mungkin open sharing nggak sih Bang untuk di DM? Boleh. Boleh. Kalau ada kesempatan balas pasti balas. Iya, betul. Langsung aja DM ke Instagramnya di @muhammadauliade. Bener gak? Betul. Oke, nggak salah lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow di Sparga Pro dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan kalau menurut kamu ini adalah yang benar-benar udah informatif banget dan bisa membantu orang lain, jangan lupa share ya. Kalau kayak gitu, kita sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.